Ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pada bulan Mei ini kembali kita boleh mengadakan PWJ. Malam hari ini PWJ akan disampaikan oleh Pak Anton dengan tema yang akan kita bahas adalah saat teduh, sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan nanti Pak Anton akan menyampaikan materi ini. Tapi lebih penting adalah bukan hanya kita mengerti saja, tetapi kita termasuk bagian daripada pelaku-pelaku daripada saat teduh itu. Sebelum kita mulai, saya akan berdoa. Nanti setelah berdoa, silakan Pak Anton segera memulai. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama di acara PWJ, Pembinaan Warga Jemaat. Biarlah hari bertambah hari, kami boleh semakin mengerti dan memahami materi-materi ini dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Anton yang akan menyampaikan materi ini. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun ke atas Pak Anton dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan Pak Anton. Selamat malam Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Pendeta Edi tadi. Kita perhatikan apa yang disampaikan oleh pendeta tadi. Saat teduh ataupun juga waktu teduh merupakan satu akar di dalam kita menyampaikan diri kepada Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjadi anak Tuhan, berdisiplin di dalam mengenal Tuhan, di dalam berdoa, di dalam bersaksi, bersekutu, maupun juga belajar tentang firman Tuhan. Jika kita perhatikan dalam konteks slide yang berikutnya tentang elemen-elemen yang perlu kita pahami bersama, slide ini kaya dengan makna. Kenapa? Jika kita membayangkan ataupun juga memahami 5 elemen ini tentang bersaksi, berdoa, kemudian juga bersekutu, mengenal firman Tuhan, dan melaksanakan waktu teduh sebagai lingkaran-lingkaran yang saling berisi irisan, maka kita bisa memahami bahwa bersaksi merupakan pernyataan iman kita kepada orang lain menjadi terang dan garam. Kemudian berdoa merupakan satu upaya, merupakan satu komunikasi pribadi dengan Tuhan, tempat kita menyampaikan isi hati dan mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan. Kita bersekutu, hidup untuk berkomunitas dengan iman kita, saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Demikian juga di dalam mengenal kebenaran, kita belajar firman Tuhan yang menjadi petunjuk, sumber hikmat, dan juga pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Dan waktu teguh merupakan saat yang pribadi, saat yang intim, menggabungkan antara doa, pembacaan firman, dan merefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika seseorang mengenal Tuhan secara intelektual, berarti ada yang kurang gitu, karena dia tidak mengalami secara pribadi dan nyata tentang firman, tentang kesaksian, tentang persetujuan, tentang doa itu sendiri. Nah, dalam teks berikutnya, dalam slide berikutnya, kita bisa me, apa namanya, memahami bahwa waktu teduh merupakan satu kegiatan satu kegiatan untuk berdisiplin secara rohani. Dan kalau Dallas Willard di dalam bukunya yang berjudul The Spirit of the Disciples or Disciplines, di dalam konteks ini dia menyatakan bahwa waktu teduh adalah saat adalah disiplin rohani yang paling radikal dalam kehidupan yang dipimpin oleh roh gitu ya, roh besar gitu ya.
Roh Kudus. Karena memudahkan kita melakukan disiplin rohani yang mendukung seperti dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam berdoa, berpuasa, beribadah bersama, dan lain sebagainya. Konsep ini menurut Dallas Willard merupakan pemusatan diri, bukan penarikan diri, tetapi terlibat aktif dalam pikiran seorang, menekankan bahwa kegiatan ini harus terintegrasi dalam semua aspek praktek spiritual gitu ya, bukan hanya disiplin yang terpisah-pisah gitu. Tetapi sebagai proses untuk mendengarkan Tuhan melalui berbagai cara termasuk firman Tuhan atau kitab suci, tentang bagaimana ciptaan Tuhan, bagaimana Roh Kudus berkomunikasi dan kita bisa berkomunikasi secara langsung gitu. Nah, praktek ini memupuk hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan menjadi ataupun mendorong seseorang untuk menjadi seperti Kristus ya dalam hidupnya. Apa yang dimaksud dengan waktu teduh? Jadi kita belajar tentang beberapa hal. Yang pertama tentang apakah yang dimaksud dengan waktu teduh atau saat teduh tadi. Mengapa kita memerlukan waktu teduh dan bagaimana kita melakukan waktu teduh itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan bersama, waktu teduh merupakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, melalui firman Tuhan, melalui doa yang secara khusus dilakukan secara teratur dalam kehidupannya setiap hari. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi secara khusus memang disampaikan sebagai cara kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita ingat di dalam sejarah kerajaan Allah di dunia ini, kita bisa mengingat kembali bagaimana Musa bersekutu secara intim, memiliki waktu teduh, demikian juga Daud dan lain sebagainya. Waktu teduh adalah waktu yang secara khusus memang berkomunikasi dengan Tuhan. Penggambaran Alkitab tentang kerinduan Tuhan ini bisa kita baca dalam 1 Korintus ya, dalam slide berikutnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Di situ disampaikan Tuhan dan bait Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Demikian juga digambarkan sebagai pokok anggur dan ranting gitu ya. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di dalam seseorang itu, di dalam kita, maka kita berbuah banyak. Di dalam Yohanes 15 ayat 5. Dalam penggambaran yang lain disampaikan sebagai hubungan antara anak dengan bapak atau bapak dengan anak. Karena kita adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam Galatia 4 ayat 6 gitu ya. Kita diingatkan tentang firman Tuhan ini. Demikian juga penggambaran yang lain sebagai mempelai laki-laki dan perempuan. Seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ini dalam teks Yesaya 62 ayat 5. Penggambaran bagaimana sebagai mempelai ya, hubungan antara
suami dan istri. Demikian juga dalam mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari tadi, bahwa Alkitab menggambarkan tentang kerinduan Tuhan, karena Tuhan mengingat tentang bait Tuhan, demikian juga kita adalah ranting dalam pokok anggur, hubungan bapa dengan anak, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari berbagai pernyataan Tuhan melalui firman Tuhan tentang persekutuan kita dengan Tuhan? Persekutuan dengan Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan mengendaki dan merindukannya, dan kita akan mendapat kepenuhan hidup dengan melakukannya. Ya, kita tidak bisa me- merindukan Tuhan tanpa kita sendiri memiliki hidup yang ingin, ya, memiliki keinginan untuk bersekutu di dalam Tuhan. Demikian juga persekutuan ini menjadi bagian dari kehidupan Kristen yang normal, wajar, bukan sebagai kegiatan yang ekstra gitu ya. Dan kenyataan kehadiran Tuhan tidak pernah berkurang, hanya kesadaran kita akan kehadirannya yang mengendor. Ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, waktu teduh seperti kita baca tadi, bahwa waktu teduh merupakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jika kita melihat kesibukan kita, ya, di dalam kita bermasyarakat, kita bisa melihat bagaimana banyak orang yang berpendapat bahwa tugas untuk mengenal Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan, untuk mendengarkan kehendak Tuhan, seringkali kita serahkan kepada hamba Tuhan, kepada pendeta, kepada yang lain gitu ya. Makanya ada istilah, ada pernyataan, ah, biarkan saja orang lain yang pelajari Alkitab dan berdoa, ya. Lalu kita memanfaatkan pengalaman mereka. Kita sering mendengar, ya, banyak orang yang berolok-olok gitu. Ada orang mau kemana? Mau ke gereja. Oh ya, titip doa, ya, titip untuk komunikasi dengan Tuhan tentang saya gitu. Tapi tidak mau melakukan sendiri. Jadi ada pernyataan, biar mereka katakan kepada kita apa yang Tuhan katakan gitu ya. Nah, bukankah itu sebabnya kita mempunyai pendeta, mempunyai hamba Tuhan? Bukankah karena itu kita membutuhkan buku-buku Kristiani? Ya, itulah yang menjadi kesan yang sering kali kita dengar. Kita kalau punya keinginan, ya, misalnya berlibur, misalnya Bapak Ibu melihat ada orang ke Dieng gitu. Apakah cukup melalui begitu? Nah, apakah kita juga ingin pergi ke Dieng untuk mengalami sendiri? Ada orang yang berlibur di tempat-tempat eksotis, ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kita pengen juga gitu ya, pengen mengalami. Karena kalau titip pengalaman, ya buka saja YouTube. Apakah sudah puas seperti itu, ya? Padahal kita memiliki kemampuan secara fisik maupun juga dana misalnya gitu ya. Demikian juga kita sering mendengar ada orang-orang bercerita, oh makanan di sini enak, makanan ini enak, makanan ini memberikan pertumbuhan yang baik. Apakah kita hanya ingin mendengar ataukah langsung mengalami? Oh, buah ini enak, daging ini enak, sayur ini enak. Ya, tentunya ingin mengalami. Makanya banyak orang yang sekarang ingin melakukan kulineri, ya, kulineri trip atau apapun ya namanya. Nah, apakah kita menginginkan pengalaman langsung atau melalui perantara dalam hal makanan atau kuliner gitu ya. Demikian juga apakah kita ingin titip salam saja
melalui pendeta Edi atau pendeta muda Niko misalnya, ya udah Bapak Bapak saja yang melakukan kegiatan bersekutu dengan Tuhan. Ataukah kita sendiri yang sebetulnya ingin berkomunikasi dengan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita resapi, yang perlu kita pahami. Kita ingin seperti apa gitu ya? Apakah kita hanya titip-titip saja gitu, atau kita pengen melakukan sendiri? Kita tidak perlu belajar biar orang lain yang belanja misalnya gitu. Padahal kita punya punya kemampuan untuk melakukan itu. Di dalam Mazmur 34 ayat 9, barangkali ada yang bersedia membacakan Mazmur 34 ayat 9. Silakan buka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Bu Yuli. Jadi kita bisa melihat kalau ingin merasakan mengecap betapa baiknya Tuhan itu, ya harus mengalami sendiri gitu ya. Daud bisa merasakan, bisa menulis seperti ini karena dia memang mengalami gitu ya, mengalami situasi itu sehingga dia bisa mengatakan demikian. Tuhanlah yang memberikan kemampuan Daud untuk menyampaikan bagaimana syukur terhadap kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kita seringkali tertarik dengan ibadah yang ramai sekali ya. Makanya tidak heran kalau banyak orang datang ke konser ya. Apakah konser gereja ataupun juga konser konser umum gitu. Karena mereka suka sekali gitu ya dengan kegiatan bersosialisasi. Nah, ibadah bersama yang sangat ramai ataupun jumlahnya seperti yang kita miliki, apakah dapat menjadi alasan bagi kita untuk beribadah secara pribadi? Nah, ini pertanyaannya. Matthew Henry mengingatkan bahwa ibadah bersama tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan komunikasi kita, pergaulan kita, persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, melalui firman, melalui pengenalan Tuhan, melalui doa yang kita sampaikan. Nah, apakah yang dimaksud dengan firman Tuhan ini? Silakan Bapak Ibu buka 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang sering kali kita baca. Silakan jika ada yang berkenan membacakan. Saya membaca, Pak. Iya, Bu Win. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3, 16-17. Amin. Terima kasih Bu In. Silakan dilanjutkan oleh Bu Ruth. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bu Ruth sudah buka. Yang lain dulu aja deh, Pak. Oh ya, Ya, yang lain dulu. Yang lain aja. yang lain dulu. Saya baca Iya, silakan Oma. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita diingatkan, terima kasih Bu Oma Eng, demikian juga Bu In. Kita bisa membaca bahwa tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar ya, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Demikian juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan kita pun seringkali merasakan itu ya, pada saat saya masih anak-anak dulu ya, ataupun mungkin sampai sekarang gitu ya. Kalau saya tidur siang, kemudian bangun gitu ya, rasa-rasanya ada perasaan pengen marah gitu ya. Nah itu setelah ditinggalkan oleh ibu saya gitu ya. Kemudian saya bisa merasakan bagaimana roh Tuhan menyentuh ya dan memberikan ketenangan. Karena saya senantiasa berharap kepada kekuatan Tuhan itu sehingga ada penyertaan, ada damai sejahtera. Ya. Demikian juga kita diingatkan bagaimana Dia menunjukkan segala kesalahan saya gitu ya. Nah, apapun yang menjadi persoalan kita, baik secara individu maupun secara keluarga dan kesalahan yang lain lah yang seringkali terjadi, tetapi jika kita sampaikan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera itu yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Karena kita tidak bisa mengontrol pikiran kita sendiri, apalagi orang lain gitu ya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memberikan sukacita, memelihara hati kita, pikiran kita di dalam kasih Tuhan Yesus. Waktu teduh merupakan waktu untuk bersekutu ya, secara pribadi, melalui firman, melalui doa yang disusun secara teratur. Kita bersyukur bahwa kita memiliki anjuran yang sangat baik ya, memberikan motivasi untuk membaca pasal per pasal, satu pasal saja. Mungkin dulunya ada yang pengen ngebut ya, karena ada yang memang targetnya itu 5 pasal gitu misalnya ya. Ada yang punya target 3 pasal, bahkan ada yang pengen ngebut 10 pasal ataupun satu buku dalam berapa bulan misalnya atau berapa minggu, seperti membaca komik gitu ya. Ya paham tidak paham pokoknya membaca gitu ya. Ya itu kita diajar untuk lebih memperlambat dalam arti kita lebih memiliki waktu untuk mengerti lebih dalam tentang firman yang kita baca tadi. Demikian juga dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 8 mengingatkan bahwa latihan badani, misalnya olahraga gitu ya, terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Memang ada orang yang dikaruniai DNA yang lebih dari kita ya. Seperti tadi Pak Andi Gunawan kan sharing ya. Saya tahu hari ini atau kapan gitu ya, sharing tentang seorang yang berusia 80 tahun bisa lari seperti anak muda misalnya gitu. Tidak banyak orang yang seperti itu. Demikian juga kalau kita mengingat ya bagaimana binaragawan yang dulunya sangat luar biasa kuatnya, tetapi pada masa setelah mencapai umur tertentu, tubuhnya tidak kuat, tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Bahkan olahragawan yang punya nama yang sangat terkenal gitu ya, tetapi pada titik tertentu dia pun tidak bisa melawan kenyataan bahwa tubuhnya memiliki keterbatasan gitu ya. Nah, kita diingatkan latihan badani itu terbatas gitu. Tapi ibadah yang terus-menerus akan berguna karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup yang sekarang ini maupun yang hidup yang akan datang. Nah, ini merupakan kedisiplinan secara rohani yang dikhususkan secara intensional maupun secara teratur ya, reguler gitu ya.
orang yang hidup bersama dalam waktu yang lama akhirnya mulai terdengar mirip gitu ya, sama. Cara berbicaranya sama, bahkan cara berpikirnya sama. Nah, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita pun akan mengambil seperti Tuhan, mengambil pikirannya, mengambil prinsipnya, sikap-sikapnya. Kita menyerap kata hatinya. Ya, ini kalau contoh yang jelas di Alkitab misalnya Musa ya. Pada saat dia bergaul dengan Allah, kemudian turun, dia wajahnya secara fisik aja orang udah mulai ketakutan gitu karena melihat bagaimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Saya dulu pernah mengamati kehidupan seseorang gitu ya. Saya berkunjung ke rumahnya, saya perhatikan anaknya. Nah, anaknya ini aneh gitu ya. Kenapa? Anaknya itu mirip pembantunya, bukan mirip dengan teman kami ini ya. Saya dengan istri, saya pikir yang punya pikiran begitu ya saya. Saya tanya istri saya gitu kan. Dia juga bilang, kayaknya anak ini kok mirip dengan pembantunya. Karena apa? Karena setiap hari bergaul seperti pembantunya gitu. Akhirnya gitu. Ya saya bukannya menyepelekan ya, tapi itulah yang terjadi. Demikian pula suami istri ya. Saya kalau ketemu orang gitu ya, kalau saya perkenalkan istri saya, loh kok mirip ya dengan istri, itu pendapat orang gitu ya. Meskipun saya dengan istri saya juga ya tahu bedanya gitu. Saya dengan istri kan beda gitu, tapi orang-orang berpendapat begitu gitu ya. Itu yang mungkin antara lucu dan tidak lucu gitu ya. Demikian juga mungkin rekan-rekan lain juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Kalau diperhatikan, oh ini istrinya ini, atau ini suaminya ini, gitu. Orang bisa melihat secara sepintas saja gitu ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita bergaul dengan Tuhan Yesus. Makanya tidak heran kalau ada orang yang punya pikiran, kamu kok pikirannya kayak Kristus gitu ya. Kayak dia kan orang Kristen gitu ya. Itu yang menjadi terminan dalam kehidupan kita. Kita dengan anak-anak mungkin sama gitu ya. Orang ini kok mirip ya, orang ini mirip dengan papanya, mirip dengan mamanya gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Baik, padahal itu secara fisik. Padahal dalam konteks kehidupan kita dengan Tuhan pun juga sama gitu. Max Lucado menyampaikan dalam Just Like Jesus, dia punya pikiran yang demikian. Jadi orang yang bergaul lama nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba itu jadi mirip gitu ya. Ya, bukan tiba-tiba sebetulnya, waktu yang lama, makanya disebut dalam waktu yang lama, akhirnya mulai kedengaran kok sama ini. Orang ini nggak ada bedanya dengan uh, Tuhannya atau orang yang disembahnya gitu ya. Nah, waktu teduh adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, ya. Melalui firman, melalui doa yang dikhususkan secara teratur. Nah, mengapa kita memerlukan waktu teduh? Kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh dalam kegiatan ini kita pun juga diingatkan gitu ya dalam Yohanes 15 ayat 4 5 4 sampai dengan 5. Tuhan mengingatkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu punya pohon, tentunya ada ranting ya. Kalau ranting itu dipetik ya mati gitu ya. Kalau dia tidak berada pada teks rantingnya itu. Jadi ini mengingatkan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan bagaimana kasih karunia Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak hanya ditulis dalam Yohanes 15 ayat
4 dan 5, tetapi juga dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Ada yang bisa membacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3? Mazmur 1. Saya Pak ya. Silakan Ibu. Ya, Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, terima kasih Bu Ruth untuk pembacaan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3, mengingatkan bagaimana ketergantungan seseorang terhadap sumbernya itu, baik sebagai ranting maupun sebagai pohon itu sendiri. Dalam proses pemulihan, kita pun juga mendapatkan uh, reminder ya, mengingat ya, Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus menyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi dengan waktu teduh kita mendapatkan pertumbuhan, demikian juga pemulihan. Nah, kasih karunia Tuhan melalui waktu teduh juga disampaikan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah yang terjadi bila kita melakukan waktu teduh. Nah, bagaimana kita melakukan waktu teduh itu sendiri? Sebetulnya ya kegiatan yang antara simpel dan tidak simpel ya. Kegiatan yang gampang ataupun tidak gampang gitu ya. Karena yang pertama kita menghadap Tuhan. Nah, menghadap Tuhan itu bagaimana? Kemudian mendengarkan Tuhan, menanggapi kehendak Tuhan, ya. Menanggapi seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, menghadap Tuhan artinya kita mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh yang siap menghadap Tuhan. Sering kita nyanyikan ya, hatiku siap, katanya gitu. Mazmur 57 ayat 8 sampai dengan 9. Hatiku siap, ya Allah. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Artinya tubuh, jiwa, roh memang bersekutu ya di dalam diri seseorang menghadap Tuhan. Semuanya harus satu. Karena kalau tubuhnya ogah-ogahan ya jiwanya akan terpengaruh. Kalau jiwanya mau tetapi tubuhnya nggak mau ya kesulitan. Demikian juga secara roh apalagi demikian ya. Dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Tuhan datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 13. Kita menghadap Tuhan dengan memohon pimpinan Roh Kudus, mohon agar Roh Kudus memberi hikmat,
untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Sepertinya gampang gitu ya. Saya teringat kesaksian seseorang pada saat saya ada dalam suatu persekutuan ya. Saya lupa itu karena sudah lama sekali gitu ya. Kesaksian ini sangat menarik gitu karena dulunya dia bukan orang Kristen dan kemudian menjadi pendeta. Pada saat dia menyatakan mempelajari firman Tuhan, dia itu membaca ayat yang pertama dari Kejadian ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Kemudian kalau kita baca dalam teks yang selanjutnya, kita bisa baca ya ayat 2 misalnya gitu ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kalau bagi kita mungkin kita paham gitu yang dimaksud dengan teks seperti ini gitu ya. Tapi bagi orang yang tidak percaya, yang belum percaya saat itu, dia kesulitan memahami roh Allah menyala-layang di atas permukaan air seperti apa gitu ya. Apakah seperti kain gitu yang melayang-layang gitu, atau seperti gumpalan asap, atau seperti apa gitu. Sesuatu yang mudah, tapi pertanyaan-pertanyaannya itu yang menggelitik, yang membuat dia terhambat mengenal kehendak Tuhan dalam mempelajari firman Tuhan itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita mohon pimpinan Roh Kudus agar memberi hikmat untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya. Barangkali kalau Bapak Ibu sering mendengar di dalam TikTok ataupun juga Instagram itu ya, video-video pendek yang seringkali di-share gitu. Banyak hal yang bagi kita itu sesuatu yang aneh gitu. Mereka sudah mengenal jalan kebenaran tetapi tidak mau percaya kepada kebenaran itu. Ataupun juga jalan yang aneh-aneh itu dan mereka percaya gitu ya. Nah, itulah artinya bagaimana kita mohon pimpinan Roh Kudus agar kita memiliki hikmat untuk mengenal Tuhan dan kebenarannya, mempersiapkan tubuh, jiwa, roh untuk menghadap Tuhan. Kalau kita nggak paham, ya kesulitan. Nah, bagaimana kita menghadap Tuhan ya? Beberapa hal yang dapat dilakukan. Kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa. Biasanya ini orang yang sangat terbeban gitu ya. Kita ingat kisah seorang ibu yang hadir di bait Allah, kemudian nangis, kemudian mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Masih ingat ya, Bapak Ibu semuanya? Kemudian dialah yang melahirkan Samuel gitu ya. Semuanya dicurahkan pada Tuhan. Meskipun Imam Eli tidak memahami, tapi Tuhan memahami isi hatinya gitu ya. Demikian pula memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kalau kita membaca satu pasal dalam Mazmur, membaca bacaan yang lain, mendengarkan lagu, mainkan musik, menuliskan doa, berjalan sambil berdoa, mandi dan membersihkan diri, berolahraga ringan, menikmati ciptaan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, dan lain-lain. Ya, itu beberapa hal yang dapat dilakukan ya. Demikian juga di dalam merencanakan pembacaan, bahan penuntun, pokok pikiran, ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai ayat emas gitu ya, setiap hari untuk dapat kita pelajari, dapat kita ingat gitu ya. Nah, ini merupakan satu hal yang mengingatkan kita dari Matius 5 ayat 6 disampaikan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dalam merenungkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, mengingat janji Tuhan, di dalam kita
mendengarkan perintah Tuhan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, yang kita renungkan siang dan malam. Karena kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang sudah kita baca bersama tadi. Kita mendengarkan Tuhan berarti membaca firman Tuhan, memiliki rencana pembacaan, bahan penuntun, pokok pikiran, ayat yang berkesan ya. Pada saat kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, nah beberapa hal yang dapat kita lakukan memusatkan diri kepada Tuhan. Kita sebagai pribadi, kita ingat janji Tuhan, perintah Tuhan dalam semua bagian, membaca berulang-ulang, membaca dalam satu versi bahasa yang lain jika diperlukan, jika sesuatu mengganjal tidak kita pahami gitu ya. Ada beberapa hal yang seringkali kita baca di dalam gema gitu ya. Ada orang yang ingin mengenal ini maksudnya apa dan lain sebagainya gitu ya. Kita menemukan pokok pikiran, alur pikiran, menemukan ayat yang paling berkesan ya, mencerna kata demi kata, mendoakan bagian demi bagian dan lain sebagainya. Kita percaya kepada Tuhan dengan penyembahan, dengan syukur, dengan pengakuan dosa, permohonan pribadi, demikian juga dengan doa syafaat. Kalau kita percaya kepadanya tiap waktu, maka kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah, Allah lah yang menjadi tempat perlindungan kita, yang bisa kita pegang dari Mazmur 62 ayat 6, ayat 9. Jika seseorang itu hanya membaca ataupun juga mendengar firman saja, tapi tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan lupa bagaimana rupa dirinya gitu ya. Itu dalam Yakobus 1 ayat 23-24. Ya. Kita tidak hanya mendengar, kita menjadi pelaku firman itu. Di dalam menerapkan maka kita menyampaikan penyembahan, menyampaikan ungkapan syukur kita, pengakuan dosa, permohonan pribadi, doa syafaat, seperti yang kita lakukan ya di dalam kegiatan mingguan maupun harian. Kita sampaikan segala hal yang menjadi keinginan kita. Kita catat kembali apakah yang sudah bisa kita terapkan ataupun belum gitu ya. Mengingat kembali berkat, menerapkan waktu teduh sebelum doa makan siang, sebelum tidur, dan lain sebagainya. Demikian pula membagikan berkat melalui waktu yang kita lakukan kepada orang lain, menuliskan rencana untuk menyerahkan kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah, dimulai dengan menyediakan waktu dan tempat bagi Tuhan, dan hanya kepada Tuhan saja, jika kita sungguh meyakini, seperti yang disampaikan oleh Henry J. M. Nouwen, jika kita sungguh meyakini bahwa Tuhan bukan saja ada, tapi Dia juga hadir dalam kehidupan kita secara aktif, yang menyembuhkan, mengajar, membimbing. Nah, kita perlu menyediakan waktu dan tempat di mana kita dapat memberikan perhatian kita kepada Tuhan dengan tidak terpecah, kita terfokus gitu ya. Seperti gambar ini ya. Seperti kita bercengkerama dengan pasangan kita ya. Kita mengenal, kita senantiasa bercerita gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukannya gitu ya.
kita menghadap, kita mendengar, demikian juga menanggapi. Kita dapat melakukan semuanya itu, mungkin banyak metode yang beda-beda gitu ya. Tapi kalau kita tidak memiliki sentuhan roh kepada roh kita, maka ya berarti ada sesuatu yang mengganjal, yang menghalangi bagaimana roh Tuhan belum menyentuh roh kita. Nyanyian, doa, pujian, semua dapat mengantar kita bersekutu dengan Tuhan. Tetapi persetujuan dengan Tuhan lebih daripada itu. Nah, ini diingatkan dalam The Celebrations of Disciples dalam bukunya yang ditulis oleh Richard J. Foster gitu ya. Sekali lagi kita diingatkan kita perlu waktu teduh karena kita berharap bahwa Tuhan tinggal di dalam kita. Kita tinggal di dalamnya gitu ya. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokoknya, dalam pokok anggur itu ya. Kita tidak akan berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah waktu teduh yang perlu kita lakukan karena kita perlu menghadap Tuhan, kita perlu mendengarkan Tuhan, kita perlu melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita diciptakan semuanya sudah ada. Kita diciptakan karena ada hembusan nafas dari Tuhan. Jadi kalau kita menyangkal kepada yang memberikan hidup itu sendiri, berarti kita sudah mematikan diri kita sendiri. Waktu teduh merupakan waktu terbaik bagi seseorang untuk mengenal Tuhan, untuk dapat merenungkan, untuk bersyukur, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, sehingga kita memiliki kepribadian yang sama dengan Tuhan kita. Demikianlah yang dapat kami bagikan kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, dan selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Edi. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk materi yang sangat baik pada malam hari ini yang boleh kami dengar, kami pelajari, dan boleh menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kami untuk kami diingatkan ada waktu-waktu yang penting untuk kami boleh bersaat teduh dengan Tuhan karena kami adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan, dan kami seharusnya bertumbuh serupa dengan Tuhan. Dengan bersaat teduh, kami semakin mengenal akan isi hati Tuhan. Dan dengan bersaat teduh, kami semakin mengerti apa yang harus kami lakukan, yang Tuhan maksudkan dengan Tuhan menciptakan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mengutamakan waktu untuk kami boleh bersaat teduh. Berkati untuk Pak Anton yang sudah menyampaikan materi ini, kiranya hikmat Tuhan tambah-tambahkan dan senantiasa kami semua juga hidup di dalam kesetiaan, di dalam bersaat teduh. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.